Laba-laba ini adalah laba-laba penenun bola terbesar kedua selain Nephila komachi yang baru ditemukan. Laba-laba ini lebih menyukai habitat lembab tanpa sinar matahari langsung. Orang Raglai di Provinsi Binh Thuan, Vietnam, mengonsumsi laba-laba ini setelah dipanggang dan menganggapnya sebagai sumber makanan sehat. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Nephila pilipes disebut juga penenun bola emas utara atau penenun bola emas raksasa, adalah spesies laba-laba jaring bola emas. Ia berada di seluruh negara di Asia Timur dan Tenggara serta Oseania. Umumnya ditemukan di hutan dan kebun primer dan sekunder. Pasangan kaki pertama, kedua, dan keempat pada laba-laba remaja betina mempunyai sikat berbulu lebat, tetapi sikat ini menghilang seiring dengan bertambahnya usia laba-laba. Jaring emas Nephila pilipes berbentuk vertikal dengan jaring halus tidak beraturan. Bentuknya tidak simetris, dengan hub biasanya lebih dekat ke atas. Daripada menggantungkan kantung telur di jaring, mereka malah menggali lubang yang kemudian ditutup dengan sisa tanaman atau tanah. Nephila pilipes menampilkan gigantisme perempuan dan dwarfisme laki-laki. Pada hewan darat, Nephila pilipes mempunyai perbedaan ukuran paling besar antara pejantan dan betina. Hal ini dapat dijelaskan dengan seleksi evolusioner terhadap betina, dengan fekunditas lebih baik. Nephila pilipes betina memiliki investasi besar dari orang tua terhadap keturunannya, termasuk produksi telur dan konstruksi jaring. Nephila pilipes lebih menyukai habitat lembab tanpa sinar matahari langsung. Nephila pilipes dapat ditemukan di Jepang, China, Vietnam, Kamboja, Taiwan, Malaysia, Singapura, Myanmar, India, Thailand, Laos, Filipina, Sri Lanka, India, Nepal, Papua Nugini, dan Australia. Di Australia, sebagian besar Nephila pilipes ditemukan di habitat hutan hujan di Australia, bagian utara dan timur, yang iklimnya lembab dan vegetasinya memberikan keteduhan dari sinar matahari langsung. Secara umum, Nephila pilipes tersebar di sepanjang garis pantai yang curah hujannya cukup. Namun laporan menunjukkan bahwa Nephila pilipes dapat ditemukan di sklerofil kering dan semak belukar rendah, ratusan mil jauhnya dari pantai. Nephila pilipes dapat bertahan hidup di berbagai tipe iklim, termasuk iklim pesisir sedang, Mediterania, subtropis, dan sabana tropis. Mereka membangun jaring di semak-semak dan pepohonan, dekat permukaan air, dan pada bangunan serta struktur medan lainnya. Untuk mengurangi panas matahari, seperti laba-laba lainnya, Nephila pilipes memiliki perilaku termoregulasi. Eksperimen menunjukkan bahwa ketika suhu mencapai 32 derajat Celcius, Nephila pilipes akan menyesuaikan sudut antara tubuhnya dan sinar matahari yang masuk, mengarahkan perutnya ke arah matahari, tetapi menjaga cephalothorax sejajar dengan jaring. Ketika suhu semakin meningkat, seluruh tubuh akan sejajar dengan arah sinar matahari, sehingga semakin mengurangi area yang menerima panas dari matahari. Pada suhu di atas 40 derajat Celcius, Nephila pilipes akan meninggalkan web. Berbeda dengan kerabat lainnya, sebaran Nephila pilipes tidak bergantung pada musim. Betina dewasa aktif sepanjang 4 musim dan terus bertelur. Pejantan dewasa hadir dalam populasi lebih lama dibandingkan betina. Nephila pilipes hanya memangsa beberapa spesies saja. Laba-laba ini akan menghilangkan beberapa serangga tertentu dari jaringnya. Mereka menghindari tawon vespid, semut alate, dan serangga lain yang mengeluarkan senyawa tidak menyenangkan.
Karena ukuran tubuh Nephila yang besar, ia dapat memangsa serangga dengan rentang ukuran yang luas, mulai dari 2 mm hingga yang berukuran lebih besar dari dirinya. Mereka mengadopsi strategi berbeda untuk ukuran mangsa yang berbeda. Mangsa kecil langsung ditangkap dan dikeluarkan dari jaring. Untuk yang lebih besar, mereka menyuntikkan racun dan menunggu kematian mangsanya. Namun, Nephila pilipes mengalami perubahan dramatis dalam gaya predasi dari laba-laba hingga dewasa. Selama tahap laba-laba, mereka makan secara kolektif pada jaring yang sama. Setelah mencapai usia dewasa, mereka membangun jaringnya sendiri. Nephila pilipes juga mencadangkan persediaan makanan untuk menghadapi periode kekurangan makanan. Mereka membungkus kelebihan mangsanya dengan sutra dan menyimpannya di pusat jaring. Lapisan sutra dapat secara signifikan mengurangi kehilangan air akibat penguapan. Pilihan makanan dapat mengurangi penurunan berat badan selama periode dengan mangsa terbatas. Telah dilaporkan bahwa beberapa Nephila pilipes dapat menyesuaikan radiasi ultraviolet yang dipantulkan oleh garis-garis di tubuhnya untuk menarik mangsa yang berorientasi pada sinar UV. Pita pada kaki dan badan Nephila pilipes dapat memantulkan radiasi UV sehingga lebih mudah terlihat oleh serangga terbang. Kontras warna membuat mereka tampak seperti sumber makanan bagi serangga, bukan laba-laba predator. Setelah mencapai usia dewasa, pejantan meninggalkan jaringnya dan mulai mencari betina. Mereka mencari komposisi kimia web dan karakteristik web yang benar. Dilaporkan bahwa Nephila pilipes tidak memiliki sistem sinyal berbasis feromon di udara untuk kawin. Di alam, konflik seksual antara pejantan dan betina sangat sering terjadi karena pejantan dan betina mempunyai tujuan reproduksi yang sangat berbeda. Pejantan memiliki investasi pengasuhan anak yang relatif lebih sedikit dibandingkan betina, sehingga tujuan mereka adalah untuk membuahi sebanyak mungkin betina. Sebaliknya, betina cenderung enggan untuk kawin berulang kali dan hanya memilih pejantan yang memiliki gen baik. Laba-laba betina dapat menunjukkan agresivitas dalam berbagai cara, mengguncang jaring dan mengejar laba-laba pejantan saat mendekat, menendang pejantan ketika pejantan bersentuhan dengan kaki betina. Betina juga menggoyangkan tubuh dengan keras ketika pejantan memanjat punggung betina, tiba-tiba menghentikan perkawinan dengan mengusir pejantan. Berbeda dengan kerabat dekat lainnya, Nephila pilipes memiliki ritual kawin yang kurang agresif dan kanibalisme seksual sangat jarang terjadi. Pejantan telah mengembangkan mekanisme yang disebut pengikatan pasangan untuk menghindari perlawanan dan kanibalisme betina. Pejantan dapat memasukkan sutra yang direndam dalam hormon seksual ke tubuh betina untuk menenangkan reseptor sentuhan dan kimia. Dengan cara ini, pejantan dapat mengurangi kanibalisme dan memaksimalkan jumlah betina yang dibuahinya. Nephila pilipes bertelur di dekat jaringnya dan menutupi masa telur dengan lapisan sutra tebal. Kemudian masa telur tersebut diikatkan erat pada daun dan dahan pohon di sekitarnya. Telur selalu ditemukan di bawah dedaunan atau tempat teduh lainnya yang menghalangi sinar UV langsung dari matahari. Namun, Nephila pilipes berbeda dari Nephila lainnya. Nephila pilipes betina bertelur di lubang-lubang kecil di tanah untuk menghindari predasi dan parasitisme. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki musuh Nephila pilipes. Musuh utama Nephila pilipes di alam adalah burung yang berevolusi untuk terbang dan mengambilnya tanpa terjerat jaring. Jarang dilaporkan bahwa Nephila pilipes diserang dan dibunuh oleh parasit seperti Hymenoptera. Untuk menghindari dimangsa oleh burung, Nephila betina sering membangun sistem jaring gabungan dengan betina lain atau penenun bola lainnya, sehingga sistem jaring mereka dapat melindungi mereka dari burung.
Gigitan Nephila pilipes pada manusia jarang dilaporkan. Gigitannya kemungkinan besar mirip dengan laba-laba penenun bola lainnya yang dilaporkan menyebabkan gejala akut, termasuk nyeri otot, rasa sesak, dan refleks berlebihan. Pengobatan dengan kalsium glukonat dapat meringankan korban dari nyeri akut. Perawatan antiserum dapat mempercepat kesembuhan korban. Menggembungkan balon adalah perilaku umum di antara laba-laba. Laba-laba dapat menyebar melalui angin ke wilayah yang lebih luas setelah lahir untuk menghindari habitat yang terlalu padat dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Penelitian yang dilakukan di laboratorium menemukan bahwa Nephila pilipes akan menunjukkan perilaku menggelembung ketika kecepatan angin mencapai ambang batas. Namun balon di habitat liar dipengaruhi oleh banyak hal, seperti sudut angin, kelembapan, suhu, dan tekanan. Menggembungkan balon juga merupakan perilaku sosial. Ketika sebagian besar laba-laba menggelembung, beberapa laba-laba akan merasakan penurunan populasi dan tetap tinggal di tempat semula. Perilaku menggelembung menjelaskan penyebaran luas Nephila pilipes dan terkadang kolonisasi pulau. Orang Raglai di Provinsi Binh Thuan, Vietnam, mengonsumsi Nephila pilipes setelah dipanggang dan menganggapnya sebagai sumber makanan sehat. Khususnya, Nephila pilipes dapat menyelamatkan masyarakat lokal dari kelaparan jika mereka kehabisan makanan. Itulah fakta-fakta unik dan menarik laba-laba penenun bola emas raksasa Nephila pilipes versi diklik saja. Jadi apa nih pendapat kamu tentang laba-laba yang satu ini? Silahkan share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.